Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati adik-adik semua yang telah hadir di sini, alhamdulillah. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita diberi nikmat iman, diberi nikmat sehat, dan diberi nikmat semangat untuk bisa hadir pada sore hari ini untuk sama-sama kita berdiskusi gitu ya, untuk bisa sama-sama untuk kita bisa bertukar pikiran dan nanti kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Yang kedua tentunya sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada saat nanti di yaumil akhir. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini saya akan mencoba untuk melakukan diskusi terkait dengan bagaimana perkembangan dari ilmu gitu. Karena kebetulan alhamdulillah saya dari Fakultas Teknik gitu ya, dan kebetulan juga kami seringkali selalu melihat bagaimana perkembangan ilmu dan bagaimana kita harus mensikapinya gitu. Atau kalau kerennya bagaimana di era industri 4.0 ini kita mencoba untuk bisa lebih ikut, bisa lebih involved gitu ya, dalam rangka untuk betul-betul nanti bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akan saya awali dari bagaimana sebagai latar belakangnya bagaimana malaikat Jibril itu memberikan pembelajaran pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau tidak salah mengatakan ikra gitu ya. Dan itu diulang sampai 3 kali. Jadi ikra yang pertama itu bacalah gitu ya. Setelah itu ikra yang kedua bacalah gitu ya. Dan yang ketiga adalah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi artinya bagi beberapa, kalau adik-adik mungkin pernah atau suka baca bukunya Pak Nasaruddin Umar, jadi di situ dikupas bagaimana Iqra yang pertama itu adalah bagaimana kita sebagai Muslim atau yang pertama kali yang diperintahkan adalah untuk membaca. Jadi itu adalah salah satu entry point bagi kita bahwa ternyata Islam itu hal yang pertama kali diutamakan adalah bagaimana membaca. Dan kalau kita tarik dalam konteks yang lebih besar adalah bagaimana ilmu pengetahuan ataupun bagaimana knowledge itu akan kita raih menjadi Islam. Di dalam bukunya Pak Nasaruddin Umar itu mengatakan bahwa lahirnya Islam jadi di sekitar abad-abad ke-6 Masehi. Jadi menurut Prof. Hull itu mengatakan bahwa sejarah manusia ini bisa dibagi menjadi 6 abad. Jadi bermula dari 6 abad sebelum Masehi, di mana di situ adalah proses-proses di mana ilmu pengetahuan sudah mulai digali sampai abad pertama Masehi. Jadi disitulah proses-proses munculnya beberapa filsuf Yunani seperti Aristoteles, Pythagoras, gitu kan, itu hadir di situ. Jadi di situ peran dari ilmu pengetahuan sangat menonjol. Artinya forum-forum diskusi seperti ini sangat hidup, sehingga mereka bisa melakukan kajian-kajian ini. Dan ini menjadi salah satu dasar awal dari bagaimana perkembangan dari budaya manusia. Nah selanjutnya adalah abad pertama sampai abad ke-6 Masehi. Di situ mulai ilmu pengetahuan mulai menunjukkan kemundurannya, karena karena di situ mulai hadir, di situ dituliskan bahwa gereja dan penguasa dalam hal ini raja mulai berperan. Artinya kalau kita melakukan kajian-kajian, kalau kita melakukan bentuk diskusi-diskusi di mana itu bertentangan dengan yang diamini oleh gereja dan raja, itu sangat berbahaya. Sehingga terbukti beberapa Galileo Galilei sampai akhirnya
harus dihukum mati gitu segala kan. Itu adalah salah satu bukti bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan atau scholar-scholar saat itu harus berhadapan dengan penguasa. Itu adalah bisa disebutkan sebagai zaman kemunduran atau zaman jahiliyah. Nah, di abad ke-6 Masehi itu lahirlah Nabi Muhammad. Artinya Islam itu lahir pada saat di mana posisinya ilmu pengetahuan itu sedang pada proses di titik-titik terendah, di mana kajian-kajian ilmu dikesampingkan dan lebih banyak kita harus ngikut kepada gereja dan penguasa atau raja, di mana dalam notabene kalau tidak searah, tidak sesuai, kita yang akan dihilangkan. Nah, Islam lahir dengan latar belakang seperti itu. Jadi ini adalah dalam konteks Iqra tadi. Jadi betapa besarnya, betapa agungnya Islam itu lahir dalam konteks di mana saat itu betul-betul di zaman kegelapan. Jadi sekitar abad ke-6 Nabi Muhammad itu lahir di posisinya dan itu menjadi center of excellence-nya. Artinya disitulah mulai peradaban baru dibangun dengan mengkombinasikan dua hal, yaitu Iqra dan Bismi Rabbik. Artinya bahwa ilmu pengetahuan dan harus di situ ada kehadiran dari Allah SWT. Artinya bahwa kalau kita belajar itu di situ harus ada penyertaan bahwa semua ini karena benar-benar hanya untuk Allah, untuk kita bertakwa dan mengabdi kepada Allah. Jadi Iqra Bismi Rabbik itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, di abad ke-6 sampai abad ke-13 itulah Islam mengalami kejayaan. Jadi di situ mulai muncul bagaimana ilmu pengetahuan dengan berjalan seiring dengan adanya hal-hal keagamaan itu menjadi sangat kuat. Maka muncullah beberapa scholar-scholar. Jadi itu adalah periode ketiga. Periode pertama adalah tadi yang abad sebelum Masehi, jadi abad ke-6 sampai abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad pertama. Itu periode kedua, abad pertama sampai abad ke-6 di mana terjadi kegelapan, dan periode ketiga adalah dari mana posisi dari abad ke-6 sampai abad ke-13 di mana ilmu pengetahuan berkembang sangat besar dan Islam pun berkembang sangat besar. Nah, periode selanjutnya adalah mulai abad ke-13 ke sini. Jadi di abad ke-13 itu mulai, mohon maaf, Islam mengalami kemunduran, seperti itu. Jadi artinya mulai karena pada saat itu situasi dan kondisinya, akhirnya yang mengambil peran adalah bangsa-bangsa, kembali adalah bangsa-bangsa di Eropa. Jadi mereka mulai bangkit lagi untuk kembali menekuni ilmu. Nah, sekarang bagaimana konteksnya dan ada di semua sekarang ada di industri 4.0 gitu ya. Jadi sekarang ada adik lahir dan hidup di industri 4.0. Artinya di sinilah ilmu pengetahuan itu betul-betul didorong untuk bisa membuat sebenarnya adalah proses produksi. Artinya supaya produksi ini menjadi lebih meningkat, lebih efisien gitu ya, dan lebih bermutu gitu. Diawali pada saat revolusi industri yang pertama di UK itu ya, pada saat James Watt itu menemukan mesin uap itu adalah pendekatannya adalah pendekatan supaya terjadi mekanisasi. Jadi yang tadinya bersifat manual oleh kerja otot kita gitu ya, akhirnya dengan adanya revolusi industri itu kita mulai melakukan mekanisasi. Artinya mulai ada pendekatan dengan kita memakai alat. Supaya apa? Supaya bisa dikerjakan menjadi lebih banyak. Artinya bisa mass production. Itu mulai muncul di fase yang pertama. Di fase yang kedua, itu mulai muncul bagaimana industri tadi yang bersifat mekanisasi di dalam rangka untuk bisa bersifat lebih massal dikombinasikan dengan adanya mulai ilmu-ilmu tentang pengendalian. Artinya ada kontrol di situ. Jadi itu dari fase yang kedua. Di fase yang ketiga itu quality control ditingkatkan dengan mulai meningkatkan adanya bersifat kolaborasi. Artinya ada beberapa yang kita harus kerjasama nih gitu, dengan yang lain. Dan sekarang kita di industri 4.0 itu mulai adanya informasi, adanya otomatisasi, artinya mulai adanya robot masuk di situ, mulai IT masuk di situ. Ini kita hidup
di 4.0. Nah, buat adik-adik, apa yang harus kita sikapi pada saat kita hidup di suasana yang seperti ini? Pertama, tetap balik lagi tadi, harusnya ikro. Artinya adik-adik semua harus curiosity atau rasa ingin tahu, terus membaca serta berdiskusi untuk belajar sesuatu yang baru harus terus dilakukan. Jadi sifatnya harus agile. Sekali lagi, agile itu kita artinya mudah untuk menyesuaikan diri atau mudah untuk kita tidak kaku, be flexible. Saya mencoba berikan ilustrasi. Kebetulan alhamdulillah background saya dari teknik sipil. Jadi kalau kita bicara teknik sipil itu dibagi menjadi beberapa sub. Ada yang pertama adalah teknik sipil yang belajar tentang struktur. Struktur itu kalau ada dilihat ada kolom namanya. Kolom inilah yang menopang atap, maksudnya seperti itu. Ada balok itu yang mengunci supaya kolom itu tidak goyang-goyang. Dan ada plat itu kalau ada di lantai 2 itu ada cor platnya. Itu adalah plat yang diinjak di lantai 2 itu plat. Nah, kalau kita bicara struktur, itu kalau kita mau bangun Burj Al Dubai, jadi gedung tertinggi yang di Dubai itu bukannya kita jadi kaku, tetapi jadi be fleksibel. Jadi semakin kita untuk menopang sesuatu yang berat, itu kita harus be fleksibel. Jadi kalau Burj Al Dubai itu justru strukturnya dibuat yang bisa mengantisipasi kalau terjadi gaya. Kalau kami di teknik sipil yang harus diperhitungkan adalah gaya. Nah, gaya itu bisa berasal dari beban, bisa juga berasal dari sesuatu fenomena alam. Jadi misalnya angin itu ada gayanya. Apalagi di tingkat ketinggian yang sangat tinggi seperti itu. Jadi ada gayanya. Nah, gaya-gaya seperti itu harus direspon. Nah, meresponnya gimana? Dibuatlah struktur yang bisa lentur. Jadi memang kadang-kadang di gedung tingkat tinggi kadang-kadang juga terasa jadi goyang-goyangnya itu. Nah, supaya bisa seperti itu, kemajuan material, jadi kemajuan bahannya. Kalau cari bahannya apa ya? Kalau pakai beton tentunya kaku ya. Adik-adik pernah lihat beton yang lembek? Ya pernah. Kalau lembek berarti ya jenang maksudnya ya. Atau wajik maksudnya. Nah, muncullah teknologi baja atau steel structure. Jadi kalau Burj Al Dubai gitu, jadi bangunan yang tinggi-tinggi itu semua pasti dibangun dengan konstruksi baja. Karena di konstruksi baja itu bisa mengakomodasi fleksibilitas tadi untuk bisa goyang. Jadi sekali lagi filosofinya adalah bahwa pada saat kita harus menahan beban yang berat, kita harus bisa be fleksibel. Jadi jangan kaku-kaku. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita belajar dari fenomena alam. Nah, buat adik-adik sekarang yang masuk di industri 4.0, kita berarti harus mencoba untuk titik kuncinya adalah satu adalah informasi. Artinya kita semua harus paham atau cepat menangkap informasi itu. Kedua adalah mulai dipakainya IT atau sistem informasi berbasis IT. Artinya bahasa-bahasa programming, bahasa komputer itu mulai masuk. Dan alhamdulillah Undip gerak cukup cepat sehingga mata kuliah dasar umum adik-adik sekarang kan ada Internet of Things kalau tidak salah. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita merespon Internet of Things. Adik-adik kami di Fakultas Teknik, Departemen Teknik Komputer, bekerja sama dengan sedikit promosi ini, bersama dengan Departemen Kominfo. Itu setiap tahun, hampir di bulan-bulan sekitar Juli Agustus, kami mendapat kerjasama dengan Departemen Kominfo untuk mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan Internet of Things. Itu for free, jadi benar-benar gratis. Syaratnya cuma satu, adik-adik sudah mau lulus semester 8, semester 7 boleh, nanti bisa hubungi saya. Dan itu benar-benar bebas, bahkan diberi uang saku oleh pemerintah. Itu adalah langkah bagaimana negara kita mencoba memberikan literasi digital atau literasi IT buat penduduknya. Dan alhamdulillah kita di Sasa sudah 4 tahun kami kerjasama, dan setiap saat ada hampir
4 batch, 5 batch. Satu batchnya sekitar 50 peserta atau 50 peserta yang bisa ditampung di satu batch. Satu batchnya bisa judulnya macam-macam, bisa Internet of Things, bisa cyber security, bisa artificial intelligence kayak gitu. Jadi benar-benar itulah kerjasama antara pemerintah bangsa Indonesia kita dengan universitas-universitas setempat untuk mengadakan pelatihan terkait dengan digitalisasi atau bagaimana supaya kita tidak on amat gitu ya, sama internet gitu, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu langkah yang luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa pada saat kita berada di zaman 4.0 ini memang skill terkait dengan IT, skill terkait dengan internet itu memang mohon maaf agak harus dikedepankan. Dan alhamdulillah Undip sudah merespon dengan cukup bagus dengan adanya mata kuliah di NKDU yang harus diambil adik-adik Internet of Things. Nah, saya juga tadi mengatakan bahwa kami di Fakultas Teknik, Departemen Teknik Komputer punya kerjasama dengan Departemen Kominfo di pusat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan itu sekali lagi for free. Monggo saja adik-adik nanti kalau bisa menghubungi saya atau mungkin lihat di web FT atau nanti lihat di posisi di Departemen Teknik Komputer. Jadi itu adalah bagaimana kita melakukan kerjasama itu. Nah, apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan capacity building. Artinya kita harus keep learning, love learning. Jadi kita harus belajar sepanjang hayat. Jadi buat adik-adik semua ya belajar itu sesuatu yang semoga enjoy gitu ya. Jadi kalau belajar jangan mencucu gitu ya, jangan. Kalau belajar sambil nesu itu ya susah lah. Adik-adik kalau mau belajar harus baca Laskar Pelangi dulu. Jadi Andre Hirata. Jadi belajar itu harus fun, harus gembira. Nah itu harus diciptakan. Gembira itu diciptakan ya, tidak tiba-tiba given gitu. Enggak lah, diciptakan. Jadi kalau misalnya jadi wah, kelihatannya saya kemarin atau indulgence yourself. Artinya kalau kadang-kadang memang kita harus ngasih reward ke kita sendiri ya. Jadi kalau wah kemarin sukses nih, saya dapat surat puas. Kalau kami di teknik kan kami harus lolos laboratorium dulu atau harus mengumpulkan tugas besar dulu baru boleh ikut ujian. Jadi kalau sudah bisa mengumpulkan tugas kita merasa yes gitu ya. Paling tidak sudah dapat surat merekomendasi bahwa kita boleh ikut ujian. Nah, itu bagi kita kadang harus dapat rewardnya ya, mungkin habis itu beli nasi padang kayak gitu ya. Ya, atau beli Amados gitu ya. Nah, jadi memang kita harus bahagia seperti itu. Nah, sekali lagi buat adik-adik harus bisa seperti itu. Artinya bahwa kita pertama kunci adalah di 4.0 adalah adik-adik harus agile, be flexible. Selanjutnya adalah mohon maaf, I will be happy when you present your final project in English. Jadi bukan berarti sok bahasa Inggris. Karena hampir semua literatur, hampir semua paper itu ditulis dalam bahasa Inggris saat ini. Jadi tidak ada kata lain kecuali adik-adik memang you have to be mastering in English. Jadi saya pun mengencourage kami kali lagi di Fakultas Teknik, saya pasti bicara sama adik-adik adalah I will be happy when you present your final project in English. Kita dorong adik-adik untuk presentasinya tugas akhir itu in English. Presentasinya saja. Nanti tanya jawabnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah nanti kalau sudah bisa presentasi bahasa Inggris, kita berikan sertifikat tentang sudah berhasil presentasi tugas akhir dengan bahasa Inggris. Itu adalah salah satu hal bagaimana kita mendorong adik-adik untuk bisa meningkatkan capacity building. Yang ketiga adalah adik-adik jangan puas untuk mendapat ijazah dan transkrip. Jadi saat ini kalau ijazah dan transkrip saja, adik-adik terlalu average, terlalu rata-rata. Padahal kita kan harus jadi pemenang, kita harus jadi champion adik-adik. Nah mohon ini karena berasal dari 13 fakultas di Undip, ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi, ada fakultas hukum, ada teknik, ada FIP, ada FEB. Kalau kami di Fakultas Teknik mendorong untuk adik-adik itu mendapatkan sertifikat keahlian. Artinya ada beberapa bidang-bidang itu memang mengeluarkan sertifikat keahlian. Nah, sertifikat keahlian itu nantinya semoga memberikan
competitiveness atau daya saing adik-adik untuk menjadi lebih kuat untuk bisa masuk di industri. Sekarang kan adik-adik ada program magang di kampus Merdeka Belajar. Nah, mohon izin adik-adik. Memang hidup itu pilihan. Kami di Fakultas Teknik boleh juga sih kita magang di misalnya di, mohon maaf nih, contohnya kalau kami di Teknik Sipil boleh juga magang IT di Gojek, boleh juga. Tapi kami lebih preference kalau adik-adik kita dorong untuk bisa magang di perusahaan atau di tempat-tempat di mana masih inline ilmunya. Jadi kalau kami di Teknik Sipil, adik-adik kita dorong untuk magang di beberapa BUMN yang bergerak di bidang konstruksi, seperti Adikarya, atau adik-adik nih GSG lagi dibangun. GSG itu dibangun di situ dengan PTPP. Nah, kenapa tidak magang di proyek-proyek seperti itu? Jadi nanti magang 6 bulan sekalian untuk KP, sekalian bahan untuk KP itu bisa untuk bahan untuk tugas akhir. Nah, pada saat adik-adik magang dengan PP itu, nanti kita minta ke PP-nya untuk bisa mengeluarkan sertifikat bahwa adik-adik sudah pernah magang dengan jam sekian. Itu adalah salah satu hal kami bisa mendorong adik-adik semua untuk bisa berinteraksi dengan industrinya dan nanti mendapatkan sertifikat itu. Dan semoga sertifikat itu bisa menambah daya saing adik-adik untuk bisa masuk ke industri. Jadi itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Nah, nanti monggo bisa diskusi dengan kaprodinya masing-masing. Karena kaprodi itu nanti yang mengarahkan bahwa seharusnya magangnya di titik ini saja loh, jadi lebih bagus dan semoga bisa mendapatkan sertifikat dari situ. Semoga pada saat magang tadi 6 bulan atau bahkan mungkin tambah 6 bulan lagi karena TA dan KP, adik-adik mungkin bisa jadi karena performanya bagus bisa diseleksi oleh PTPP untuk bisa jadi pegawainya. Siapa tahu adik. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita dorong. Jadi bagaimana magang itu menjadi satu paket yang betul-betul menjadi career development. Adik-adik itu harusnya mulai membina, membangun karir. Jadi jangan sampai, loh saya kok lulus ya? Loh saya kok lulus ya? Jangan seperti itu. Jadi kita mau lulus kapan itu? By design. By planning. Jadi kalau adik-adik yang dari ilmu manajemen yang suka baca Edward Deming itu salah satu bapak manajemen itu mengatakan bahwa manajemen itu pasti ada plan, ada do, ada check, dicek lagi, dicek, ada act. Jadi kita harus punya planning. Pada saat kita udah punya planning, kita akan melakukan do, kita kerjain di lapangan. Pada saat do itu kita harus evaluasi, itu namanya check. Apakah antara planning kita dan do kita terjadi hal yang berbeda? Kalau terjadi yang berbeda harus kita betulkan. Maksudnya apa? Act lagi. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi plan, do, check, act, itu harus kita lakukan. Dan itu sebaiknya adik-adik sudah mulai sadar bahwa kita harus membangun career development sejak sekarang. Sekali lagi, adik-adik harus membangun career development-nya sejak sekarang. Jadi artinya, saya mau jadi apa nantinya? Saya pengen jadi apa ya? Perbanyaklah diskusi dengan kakak kelas, senior yang sudah lulus, atau perbanyaklah forum-forum diskusi dengan para alumni. Kadang-kadang kita ada alumni yang diundang di kampus untuk bisa memberikan kuliah umum, itu kita ajak diskusi. Dan kalau ada yang suka aktif di BEM, di HM, selenggarakanlah diskusi-diskusi seperti itu. Sekarang sangat mudah karena bisa lewat online adik-adik. Dengan online itu luar biasa. Nah itu bisa kita pererat hubungan antara alumni kampus di mana mereka dari industri ke kampus. Nah itu kita bisa lakukan seperti itu. Jadi sekali lagi adik-adik, be flexible tadi. Terus setelah itu adalah yang kedua adalah you have to be master in English. Yang ketiga adalah adik-adik harus punya sertifikat keahlian. Paling tidak tambahan yang menggambarkan skill adik-adik di luar ijazah dan transkrip. Ini penting. Betul-betul penting. Kami di Fakultas Teknik, mohon maaf nih, contohnya Fakultas Teknik. Adik-adik yang pernah juara, jadi juara misalnya juara lomba gitu, kami berikan fasilitas 2. Boleh pilih. Mau training K3. Kenapa K3 adik-adik? Karena kami sudah akreditasi internasional. Pada saat akreditasi internasional itu,
yang sering dilihat adalah laboratorium. Dan laboratorium di FT itu kadang-kadang masih ya tidak bagus-bagus amat. Sehingga kami harus memperkuat unsur K3-nya. Jadi health and safety. Nah, kami mencoba supaya health and safety itu jadi budaya, jadi mindset. Jadi kami ada adik-adik yang juara itu kami berikan fasilitas untuk ikut mau pilih dua ini. Mau ikut training K3 sampai dapat sertifikat K3-nya. Karena bagi kami K3 itu kalau di teknik dari mulai teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik perkapalan, geodesi, geologi pasti butuh K3 itu. Pasti butuh. Karena di lapangannya pasti akan ditanya. Kami fasilitasi untuk bisa di training K3, saya itu mendapat sertifikat K3. Atau adik-adik mau ambil TOEFL. Kita mau ambil TOEFL. Ya walaupun tidak banyak, artinya kami sediakan slot itu buat adik-adik for free tidak banyak. Tetapi kami mencoba dengan itu untuk mendorong adik-adik. Artinya supaya jangan puas hanya dengan ijazah dan transkrip. Itu intinya di situ sebenarnya. Dan masing-masing departemen, kami ada departemen teknik komputer, itu mereka kerjasama dengan Huawei, kerjasama dengan Cisco, itu mereka juga punya sertifikat-sertifikat kalian seperti itu. Jadi artinya sekali adik-adik, bagaimana kita mengantisipasi di era 4.0 itu adalah kita harus punya skill, artinya punya penonjolan skill yang itu menjadi daya ungkit atau daya saing kita pada saat nanti masuk di industri. Nah, itu harus adik-adik bikin berproses selama tadi, mungkin kuliah kita 8 semester. Nah, selama 8 semester itu diharapkan adik-adik punya plan, do, check, act. Gitu ya. Jadi jangan tuh tiba-tiba kok lulus ya, jangan. Ya, lulus itu by planning sekali lagi. Dan saya anjurkan adik-adik untuk berjamaah ya, artinya punya kelompok-kelompok diskusi. Jadi supaya kita bisa sinergi, saling tarik-tarian. Karena kalau kita berkelompok, ya kelompoknya jangan banyak-banyak. Kalau 11 orang nanti jadi main sepak bola. Jadi. Kalau 6 orang jadi main bola voli. Jadi. Mungkin 3, maksimum 3-4 orang jadi punya kelompok, di mana kelompok belajar, di mana kita bisa saling berdiskusi dan saling tarik-tarian. Itu penting, karena jangan sendiri. Sekali lagi, jangan sendiri. Karena pada saat kita menerima sesuatu atau ada beban itu kadang-kadang kita butuh berbagi. Nah, kami pun juga lagi mencoba untuk memberikan ini yang sekarang lagi agak, mohon maaf nih, harus kita tutup posisinya, harus kita dorong adalah mental health. Jadi kesehatan mental. Jadi artinya kami mulai bekerjasama dengan Fakultas Psikologi untuk bisa memberikan TOT untuk bisa diberikan pada kakak kelas yang, ya kami yakin ada kakak kelas yang suka untuk menasihati adiknya. Tapi kan nggak punya ilmunya itu. Kami lagi merapat ke Fakultas Psikologi untuk bisa melakukan jadi peer consultant. Jadi di antara teman-teman ya adik-adik itu ada yang memang sudah punya ilmunya lah. Kami juga tidak akan berharap terlalu banyak. Tetapi artinya semoga kalau adik-adik butuh curhatan, butuh orang yang bisa diajak partner curhat itu, ada temannya yang memang sudah kita training di psikologi itu untuk mendapatkan untuk bisa jadi curhatan. Bukan berarti menggantikan peran dosen wali, bukan. Dosen wali tetap ada. Tetapi kami mencoba supaya lebih informal, artinya lebih enak karena frekuensinya lebih sama gitu ya. Nah, kami mencoba untuk merevitalisasi atau mengaktifkan adik-adik yang memang punya hal seperti itu. Kita berikan pelatihan TOT dengan Fakultas Psikologi untuk nantinya bisa jadi peer consultant. Ya kami masih berlangsung sedikit demi sedikit ya. Tentunya ini kan proses ya. Jadi bukan kayak on off lampu seperti itu. Artinya bisa langsung plug gitu ya. Nah, kesehatan mental kelihatannya perlu adik-adik di zaman 4.0 ini. Karena perubahannya sangat cepat. Sangat cepat. Adik-adik mungkin sekarang kalau dibuka gadgetnya, saya yakin pasti produksi dari Samsung. Pasti Samsung. Ya. Dulu mungkin adik-adik pada saat kecil pernah dengar ada Nokia. Pernah Nokia ya. Sekarang Nokia hilang adik-adik. Dalam waktu hampir 10 tahun atau 20 tahun hilang karena kalah bersaing. Kenapa mereka bisa kalah bersaing? Karena tadi tidak agile, tidak be flexible.
menyesuaikan dengan keadaan perubahannya zaman. Nah, perubahan zaman ini sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Jadi kemarin kita dengan adanya pandemi COVID itu kita nggak membayangkan bisa melakukan kuliah online. Sekarang kuliah online sudah jadi bagian keniscayaan. Kami pun di FT juga kita dorong untuk beberapa kita lakukan dengan kuliah online, walaupun peraturannya, mohon maaf Pak Rektor juga menginginkan supaya offline. Tapi online tetap kita pakai sebagai hal-hal untuk di luar kuliah, seperti diskusi, atau kami mendatangkan para industri di lapangan, itu kita lebih bagus pakai online, karena lebih enak. Atau kalau kami punya external examiner, jadi pengujinya berasal dari negara lain, itu paling enak pakai online. Nah, itu terus kita lakukan. Nah, perubahan sesuatu yang sangat cepat ini butuh mental health, butuh ketangguhan mental. Sekali lagi, bagi kita yang beragama Islam, itu sangat bagus, tidak ada kata lain kecuali balik ke Allah lagi. Tadi, Iqra bismi rabbik. Artinya bahwa ilmu pengetahuan itu harus kita balikkan ke agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adik-adik punya sesuatu hal yang, ya mohon maaf, kami main di FT, ada cerita yang tidak bagus karena posisinya adik-adik mungkin merasa putus asa dan sebagainya. Jadi itu harusnya adik-adik harus punya mental health, ada ketangguhan mental, serta balik lagi adik-adik, saran saya berjamaahlah, berkelompoklah. Jadi kalau kita lihat migrasi burung, kalau adik-adik kadang-kadang mungkin di desa itu ada migrasi burung, itu pasti berjamaah. Dan mereka membuat bentuk V gitu ya, karena memang bentuk V itu bentuk paling ergonomis untuk melakukan perjalanan jauh. Dan jangan dikira mereka punya pembagian tugas. Jadi siapa yang di depan, burung yang di depan, siapa burung yang nanti di belakang. Nanti kalau ada burung yang di belakang, capek, dia akan pindah lagi ke belakang, diganti lagi di depan. Itu persis dengan strategi, kalau adik-adik suka olahraga balap sepeda, Tour de France, itu yang nanti jadi juara, itu juga karena dikondisikan. Jadi yang juara itu memang ada grupnya, ada 4 orang yang grup sama-sama bagi tugas selama melakukan Tour de France. Itu adalah lomba balap sepeda paling bergengsi di dunia ini, karena kilometernya panjang dan naik turun. Itu yang jadi juara, itu pasti bermain secara grup sebenarnya, bukan individu, enggak. Karena mereka akan bermain siapa yang nempel di depan dulu, sementara dia mungkin di belakang aja untuk simpan tenaga. Begitu yang nanti ditempel di depan lawannya udah mulai kedodoran, dia yang ambil. Jadi pasti ada pembagian grup. Oleh sebab itu saya tadi bicara sama adik, berjamaahlah. Karena dengan bergrup itu, kalau ada apa-apa kita bisa saling bersinergi. Ikan salmon itu juga kalau melakukan migrasi ke daerah hulu, itu juga berkelompok. Kalau dulu pernah lihat Finding Nemo itu ya, nah Finding Nemo sama Dede, itu juga bergrup, berkelompok. Artinya bahwa kita harus bekerja sama. Bagaimana Finding Nemo waktu itu, oh ya ini kartun ya Dede ya, bisa menenggelamkan kapal dan nanti bisa ikannya semua bebas, yaitu karena kita bersama-sama satu grup. Tapi memang dalam satu grup itu kadang-kadang kita harus ada siapa yang jadi leadernya lah, karena memang kita butuh seorang leader, karena untuk bisa kita jadikan sebagai paling tidak sebagai role model, sebagai yang dianut, itu penting. Nah, tadi balik lagi adik-adik, di 4.0 ini tadi adalah adik-adik harus bisa punya mental health karena terjadi perubahan yang sangat cepat. Kesehatan mental itu juga menuntut kesehatan fisik. Artinya adik-adik juga harus sehat secara fisik. Mohon izin nih adik-adik, kadang-kadang cek dong kesehatan. Nggak ketang mungkin cek gula darah, cek kolesterol, cek denyut nadi, itu penting. Tidak mahal. Adik-adik bisa ke apotek untuk bisa cek. Kami di Fakultas Teknik juga punya fasilitas itu. Jadi kami kalau habis senam hari Jumat itu ada forum untuk bisa cek kesehatan. Sekali-kali cek kesehatan. Karena apa? Karena hampir semua penyakit posisinya berawal dari apa yang kita makan. Jadi artinya memang puasa ini menjadi sesuatu yang bagus sekali bagi kita untuk bisa berlatih untuk tidak emosi, untuk tidak terlalu bernafsu dengan namanya makanan itu. Jadi kalau puasa jangan nanti terus habis ini buka, habis sahur makan lagi ya, jadi habis sholat tarawih makan lagi. Jadi jangan memindah jadwal makan, tapi berlatihlah untuk bahwa puasa itu menjadi salah satu hal yang luar biasa. Artinya pola makan ini menjadi sesuatu yang harus adik-adik pahami. Jangan tiap saat barmindu terus itu ya.
Indomie terus jangan. Mohon maaf nih untuk yang bapak ibunya mungkin saudara kerja di Indomie, bukan. Artinya kita harus benar-benar makan yang sehat. Makan yang sehat itu harus ada sayuran, adik-adik. Sayuran itu jadi penting. Kalau buat adik-adik, karbohidrat masih lah. Kalau buat usia saya, karbohidrat harus mulai dikurangi. Kalau buat adik-adik masih lah karbohidrat. Tapi ya jangan, maksudnya jangan ngamuk gitu ya. Yang penting protein, adik-adik. Protein itu jadi penting. Jadi telur rebus gitu ya. Terus ya kalau misalnya dari yayasan ayah bundanya cukup, bisa beli daging yang bagus, daging ayam saja gitu. Itu harusnya divariasi gitu. Artinya sehat secara fisik penting. Dan itu harus by design, by planning, direncanakan. Jadi jangan sampai kita bangun pagi itu sehat itu adalah given, bukan. Sehat itu memang kita atur supaya kita bisa sehat. Jadi pada saat kita bangun pagi, wah kita harus sehat. Bukan. Itu karena kita memang mendesainnya untuk kita jadi sehat. Satu tadi, pola makan. Jadi jangan sampai adik-adik makannya tanpa seimbang antara sayur, protein, buah, gitu. Terus kadang-kadang bolehlah minum susu sebagai tambahan gitu ya. Atau madu, adik suka, itu lebih bagus lagi. Terus usahakan kalau mau tidur jangan makannya deket-deket sama waktu tidur. Jadi paling enggak 3 jam, 4 jam sebelum tidur harus sudah selesai makannya ya. Jadi jangan sampai nanti adik-adik mau tidur justru makannya bakmi Jawa gitu ya, terus 30 menit setelah itu tidur. Waduh, jangan. Demikian juga pada saat kita makan siang. Adik-adik makan siang itu boleh kita agak sedikit tambah karbonya, tapi sebaiknya setelah habis makan itu kalau bisa jangan terus tidur adik-adik setelah makan siang. Kalau ada kuliah ya tempat kuliah jalan kaki lah kuliahnya. Jadi olahraga jadi penting. Olahraga yang paling mudah adalah jalan kaki. Jadi kalau bangun pagi itu mandi, sholat subuh di masjid, saya itu jalanlah sebentar. Rumusnya adalah 150 menit per minggu. Sekali lagi 150 menit per minggu. Adik-adik bisa ambil 30 menit 5 hari, boleh. Itu lebih bagus ya. Daripada adik-adik langsung 150 menit sehari, jangan. Kita tidak pengen hal-hal yang bersifat radikal, tidak pengen. Tetapi harus istiqomah atau tekun. Jadi itu adalah hal. Jadi kesehatan mental sama kesehatan fisik kelihatannya sekarang perlu. Kami punya pengalaman ada D3 PLN. Jadi D3 PLN itu kalau sekarang di bawah sekolah vokasi, dulu masih di bawah fakultas teknik. D3 PLN itu memang D3 berbeasiswa, di mana itu memang nantinya kalau lulus dari D3 tersebut langsung jadi pegawai PLN. Apa yang terjadi? Hampir 30% adik-adik itu tes kesehatannya gagal. Jadi bukan di kepandaiannya, tapi karena tidak merawat kesehatannya. Jadi sangat sayang adik-adik. Pinter ya disayang-sayang aja. Butuh sentuhan. Iya, yang pencinta kucing pasti langsung begitu dan langsung digendong pasti. Iya. Iya, enggak. Jadi balik lagi bahwa kesehatan mental harus diimbangi dengan kesehatan fisik. Jadi sejak sekarang adik-adik usahakan hidup teratur. Kalau toh tidak perlu lembur, jangan lembur. Karena sebenarnya ada fungsi-fungsi hormon itu benar-benar terbentuk pada saat adik-adik istirahat. Jadi pada saat jam 11 sampai jam 2 itu adalah proses di mana kita hormon kita yang perlu direvitalisasi itu berproses. Oleh sebab itu adik-adik kalau memang tidak terpaksa sekali jangan lembur lah. Karena memang terutama mohon maaf nih anak-anak teknik kadang-kadang karena dulu kalau bikin tugas seringkali bareng-bareng, itu kadang-kadang bikin tugas itu ya setelah jam 11 itu, tapi kelihatannya kebiasaannya tidak bagus ya. Artinya bahwa kita memang harus cukup tidur. Karena dengan tidur itu fungsi-fungsi tubuh kita memang diperbaiki sekali lagi. Nah itu perlu dijaga. Nah kalau sudah seperti itu adik-adik,
Mari kita siap untuk berkompetisi di era 4.0 tadi. Artinya dari mulai kita tadi ikro, kita adalah manusia pembelajar, di mana dengan manusia pembelajar itu jangan lupa ya, bismi rabbik, artinya bahwa kita harus mendasari itu karena memang ini benar-benar dari Allah dan kita menjadi lebih bertakwa. Setelah itu kita harus bikin program. Jadi ada plan, ada do, ada check, ada act. Artinya sesuatu itu adalah ada planningnya. Saya mau tanya nih, adik-adik yang suka journaling siapa coba? Siapa yang suka jurnal? Jurnal itu kita bikin acara besok pagi 1, 2, 3, 4 misalnya kayak gitu. Nanti kalau malam kalau kita mau tidur 1 tadi dikerjain nggak ya? Oh ya. 2 kerjain nggak ya? Oh ya. 3 enggak, cross. 4 kerjain. 3 yang tidak di hari ini kita susun malam sebelum tidur jadi PR kita untuk kita kerjain besok pagi. Itu namanya jurnal. Artinya kita mencoba untuk punya agenda, punya acara itu memang kita susun tiap harinya. Jadi mulai 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa gitu ya. Kelihatannya sederhana, tetapi itu menjadi kontrol kita untuk melakukan aktivitas di besok pada pagi hari. Itu adalah sesuatu yang sederhana saja. Jadi pakai buku tulis boleh, mau pakai yang suka pakai gadgetan, pakai notes boleh, terserah. Tetapi yang penting sebelum tidur dievaluasi dulu. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, bagaimana kalau itu tidak tercapai berarti masuk di agenda berikutnya. Nah nanti kalau ada agenda yang sudah 2-3 hari ini kok kita kerjain, berarti tanda tanya nih, jangan-jangan kita benci dengan kegiatan itu. Harus kita evaluasi deh. Nah kalau kita udah seperti itu mungkin harus diskusi dengan teman, harus diskusi dengan seseorang supaya gimana nih, saya kok niat saya kok nggak timbul ya untuk melakukan kegiatan yang ini. Itu kita harus bisa melakukan refleksi dan harus bertanya pada diri. Karena niat itu jadi penting. Jadi niat dalam diri itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan penting. Jadi niat itu kalau pendekatannya dari ontologi keislaman itu kan ada 2 kalau di Islam. Ada pendekatan secara husuli. Jadi pendekatan di mana logika dan pikiran itu menjadi yang pertama. Ada pendekatan secara huduri, di mana kecerdasan spiritual itu menjadi bagian dari pendekatan kita mencari ilmu. Nah, niat itu kalau menurut saya posisinya itu adalah kombinasi antara huduri tadi, spiritual, sama tadi usuli, di mana logika dan pikiran ikut di situ. Logika dan pikirannya ikut di situ karena pada saat kita niat, kita tulis di agenda kita. Besok kita ngapain? 1 misalnya ke perpustakaan, 2 nemuin dosen bla 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 untuk diskusi, 3 mungkin mau diskusi sama teman. Nah, itu adalah niat itu didekati dengan husuli. Logika pikiran kita mengatakan harus ada alokasi waktu besok. Sementara secara hudurinya kita harus masukkan dalam hati bahwa niat itu menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Nah, contohnya ini sekarang Pak, adik-adik walaupun suasana agak sendu gitu ya, adik-adik masih dengan semangat untuk bisa datang ke masjid, itu luar biasa. Semangat yang luar biasa. Adik-adik mungkin pernah lihat, mohon maaf, kebetulan saya suka olahraga ya. Bagaimana Grecia Poli melawan ganda putri Cina memenangkan medali emas Olimpiade. Itu semangat kan luar biasa. Adik-adik. Raket putus itu sampai begitu raketnya putus, tinggal ambil raket baru lagi masih bisa main. Itu adalah menunjukkan semangat. Dan spirit itu harus dibangun. Jadi yang membuat kita jadi melakukan aktivitas pada sore hari ini walaupun keadaan sendu dan tadi hujan kita tetap semangat, itu adalah ini, hati ini. Itu pendekatan secara huduri atau kecerdasan spiritual. Dan itu tidak ada kata lain kecuali sering kita asah. Ya, sering kita asah artinya ya sering baca Quran, sering zikir, artinya kita harus punya kekuatan-kekuatan dalam hati ini yang kenceng. Karena dengan kekuatan yang kenceng ini, fisiknya bisa ikut. Banyak sekali peristiwa di mana sesuatu itu adalah berdasarkan dari kekuatan mentalnya. Susi Susanti termasuk pebulu tangkis di mana kekuatan spiritualnya sangat luar biasa. Susi Susanti itu cirinya adalah pada saat dia ketinggalan skornya, itu dia tidak panik. Dan tetap bisa untuk bisa mengalahkan lawannya. Dalam sepak bola kalau adik-adik yang cowok nih, yang putra yang suka Liga Champion, itu ada di Real Madrid. Real Madrid itu walaupun ketinggalan skor, dia bisa membalikkan dan menang. Dan paling banyak
rekornya untuk mendapatkan juara Piala Champions adalah Real Madrid. Walaupun pemainnya mungkin tidak terkenal amat ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Ada ketangguhan mental. Ketangguhan mental itu penting, dan itu adalah tadi kombinasi antara husuli, jadi pendekatan secara pikiran, dan huduri, pendekatan secara kecerdasan spiritual. Jadi itu kombinasi yang sangat luar biasa yang harus kita olah. Dan adik-adik datang ke Mas kami adalah bagian dari adik-adik untuk bisa seperti itu. Jadi saya sangat salut buat adik-adik. Semoga adik-adik bisa terus istiqomah seperti ini. Terus kedua ya pesan saya, lulus tepat waktu lah terakhir. Karena kalau nggak lulus tepat waktu, akreditasinya jadi berat bagi kami sebagai pengelola di program studi. Jadi adik-adik harusnya juga lulus tepat waktu. Tadi makanya kalau bisa, wah ini kalau ada yang ketawa berarti sudah lebih dari 8 semester ya. Ya, nggak apa-apa. Artinya sekali lagi, yang sudah terlanjur melewati, sekarang by plan, mau lulus kapan? Jadi sekali lagi by plan, tidak tiba-tiba saya kok lulus, bukan seperti itu. Jadi sudah punya rencana saya mau lulus kapan, dan saya mau nanti mau jadi apa. Itu harus mulai dibangun sejak sekarang. Artinya karir development itu dibangun sejak adik-adik di mahasiswa. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi, bisa tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih sekali adik-adik bisa datang, bisa hadir. Semoga Allah meridhoinya ini menjadi satu majelis yang memang betul-betul untuk mencari keilmuan, dan semoga Allah juga memberikan rahmat dan ridhonya pada kita semua, buat adik-adik semua untuk bisa menerima ilmu ini dan nantinya bisa diamalkan, dan adik-adik diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar, diberi kemudahan untuk bisa mengerjakan soal-soal ujiannya, diberi kemudahan untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.